Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi ya kan di pertemuan hari ini. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah semuanya anak ibu saya sehat walafiat. Oke. Di pertemuan kita hari ini kali ini sangat berbeda. Tahu nggak beda di mana? Ya, di pertemuan kita hari ini kita belajar sambil bermain. Oke, hari ini kita belajar sambil bermain di pertemuan kita hari ini. Di pertemuan kita hari ini kita masih membahas tentang materi yang kemarin. Coba siapa yang masih ingat materi yang kemarin itu apa? Iya, materi yang kemarin itu adalah materi geometri. Jadi hari ini di pertemuan kita hari ini kita masih membahas materi tentang geometri. Oke. Terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembahasannya sekalian belajar bermain itu, cobalah dulu ketua kelas kita berdoa dulu. Ketua kelas coba pimpin doanya ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelum itu ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Oke. Kepada Rapli, apakah hadir? Hadir. Kepada Nadira, apakah hadir? Hadir juga. Kepada Najila, apakah hadir? Hadir juga rupanya. Kepada Raihan, apakah hadir? Hadir. Alhamdulillah ternyata anak-anak ibu hari ini semuanya hadir. Tetap semangat ya dalam menjalankan melaksanakan tugasnya hari ini. Oke, kita hari ini kan. Nah, hari ini itu kita masih bahas tentang materi geometri, ya kan? Coba ibu tanya dulu. Siapa yang masih ingat apa itu geometri? Oke, kepada Rafli, coba apa itu geometri Rafli? Nah, iya benar kali Rafli. Nah, geometri itu adalah suatu ilmu dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain. Geometri itu mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lainnya. Oke. Kan ibu tadi bilang kan di pertemuan kita hari ini kita mengulang materi. Oke, kita mengulang-ulang materi yang kemarin tentang geometri. Nah, ibu tanya lagi coba. Jenis-jenis bangun geometri. Jenis bangun geometri itu kan terbagi menjadi dua, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Oke, macam-macam bangun datar yang kayak ada di gambar ini ya kan, yaitu contohnya persegi, ya, jajar genjang, persegi panjang, trapesium, segitiga, bawah ketupat, lingkaran, dan layang-layang, dan masih banyak lainnya lah, ya kan? Itu kalau bangun ruang geometri ini juga masih banyak di sekitar kita ya kan, di kehidupan kita ini banyak kita jumpain ya kan, kayak persegi panjang, kayak ini meja. Nah, ini meja bentuknya persegi panjang ya kan, papan tulis persegi panjang, banyak yang segi panjang. Habis itu lingkaran, itu botol minum, nah lingkaran ya kan. Segitiga, ini ada buku ini bentuknya segitiga. Nah, habis itu apalagi tuh banyak yang segitiga kan, lingkaran banyak. Habis itu masuk ke dalam bangun datar. Macam-macam bangun datar juga siapa yang tahu, coba sebutkan. Ya, bola, kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut. Oke. Bangun ruang ini juga banyak kita jumpain ya kan di dalam kehidupan kita sehari-harian ini. Semacam bola ya kan,
yang kalian main-mainin tiap jam pelajaran olahraga, tabung, banyak lah, kerucut, banyak kok yang kita jumpain. Udah, ayo kita kenal satu-satu dulu ya. Apa itu bangun-bangun ruang? Oke, seperti geometri bangun ruang. Yang pertama itu adalah kubus. Oke. Nah, kubus itu adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi datar yang berbentuk persegi. Yaitu kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Ada itu 4 diagonal ruangnya itu, dan dia mempunyai 6 diagonal bidang. Itulah ciri-ciri kubus. Untuk rumus kubus itu udah kita ketahui ya kan, yaitu luas persegi dikali tinggi. Oke, yaitu kita bahas kerucut sekarang. Kerucut itu merupakan bangun ruang yang memiliki 1 buah titik sudut dan 2 buah sisi. Dan salah satu sisinya itu adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran, dan sisi lainnya yaitu selimut bangun kerucut. Dan rumus dari kerucut itu 1/3 VR kuadrat dikali tinggi. Oke, R itu adalah jari-jarinya. Prisma, untuk prisma bangun ruang yang memiliki alas dan tutup. Alas dan tutupnya itu merupakan 2 bangun ruang segi banyak yang kongruen. Dan untuk rumus volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Oke. Yang keempat itu adalah trapesium. Trapesium ini adalah sebuah bangun datar dengan 2 pasang sisi yang berhadapan. Rumusnya itu luas sama dengan setengah dikali A ditambah B dikali tinggi, dengan A tambah B itu adalah panjang sisi yang berhadapan, dan T itu adalah tinggi. Kita masuk ke dalam bangun geometri bidang. Geometri bidang itu yang pertama kita bahas adalah segitiga. Segitiga dapat dibentuk dengan menghubungkan 3 titik pada bidang yang sama dengan syarat bidang tersebut tidak sejajar. Jenis-jenis segitiga antara lain segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Rumus segitiga itu yaitu luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, yang kedua kita bahas persegi. Sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Oke, rumusnya itu luas sama dengan sisi dikali sisi. Baru lanjut kita bahas persegi panjang. Semua bangun datar dengan 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Oke, rumusnya itu luas sama dengan panjang dikali lebar, P kali L ya kan. Itu layang-layang. Layang-layang ini adalah sebuah bangun datar dengan 2 pasang sisi yang sama panjang dan memiliki 2 diagonal bidang dan tidak sama panjang. Rumusnya itu luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kalau rumus kelilingnya itu 2 dikali A tambah B. Oke, kita masuk ke belah ketupat. Belah ketupat ini juga semua bangun datar dengan 2 pasang sisi yang sama panjang dan memiliki 2 buah diagonal bidang yang tidak sama panjang. Rumusnya itu luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Rumus kelilingnya 4 dikali sisi. Kita kan udah selesai membahas materi yang geometri. Kembali tadi kan materi yang kemarin. Sekarang kita masuk di belajar sambil bermain. Alat peraga, yaitu alat peraga yang pertama ular tangga matematika. Di ular tangga matematika ini di tiap kotak-kotaknya itu ada
langkah, ada kotak, ada gambar bangun ruangnya, nanti ada pertanyaannya. Oke. Nanti habis ini Ibu akan jelaskan bagaimana cara bermainnya ular tangga matematika ini. Oke. Mari kita bermain sambil. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara bermain dan belajar dari media pembelajaran utama, yaitu ular tangga matematika. Sama seperti kayak cara bermain ular tangga biasa. Di sini ada dadu dan ada pion-pion pemain. Di sini saya membuat jumlah pemainnya itu ada 4, yaitu warna kuning, warna hijau, warna oranye, dan warna merah. Perbedaan di sini kita bermain ular tangga sekalian belajar, dan di tiap-tiap kotak-kotak ini mempunyai bangun ruang. Dan setiap kotak dan bangun ruang ini memiliki soal pertanyaan. Dan setiap pemain mempunyai 2 kesempatan untuk melihat kotak-kotak dari rumus-rumus atau jawaban pertanyaan dari sini. Oke, mari kita mulai untuk cara bermain dan belajarnya. Pertama, untuk pion pertama itu warna oranye. Oke, dan pemain pertama akan mengocok dadunya, dan yang akan turun adalah 4. 1, 2, 3, 4. Di dalam kotak ini adalah gambar bangun ruang segitiga, dan kita akan mengambil pertanyaan dari bangun ruang segitiga. Ini kita ambil bangun ruang segitiga. Dalam bangun ruang pertanyaan ini, yaitu pertanyaannya adalah sebutkan jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Oke, kita akan jawab, yaitu segitiga sudut lancip, segitiga sudut siku-siku, dan segitiga sudut tumpul. Sekarang pemain kedua. Untuk pemain kedua akan mengocok dadunya kembali, dan yang turun adalah angka 2. 1, 2, yaitu bangun ruang 5. Untuk bangun ruang 5 sambil. Dan pertanyaannya yaitu sebuah limas diketahui luasnya sepanjang 50 cm kuadrat dan tinggi dari limas 15 cm. Berapakah volume limasnya? Oke, kita akan menjawab. Tetapi semisal seorang pemain tidak bisa menjawab pertanyaan yang di sini, atau dia lupa dengan rumus volume limas, dia mempunyai 2 kesempatan dan dia bisa menggunakan kesempatan itu, dan kesempatannya akan berkurang 1. Oke, semisal kita tidak bisa menjawabnya, pemain itu tidak bisa menjawabnya, maka kita akan melihat, yaitu ini di dalam kotak warna merah, berarti kita akan melihat kotak surat warna merah. Itu limas. Volume limas yaitu rumus volume limas yaitu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Mari kita akan mengerjakannya. Baiklah, kita akan mengerjakannya. Sebuah limas diketahui luas alasnya sepanjang 50 cm. Berarti diketahui alasnya 50 cm kuadrat. Tingginya 15 cm. Yang ditanya volume. Tadi rumus volume sama dengan 1/3 kali alas kali tinggi, sama dengan 1/3 dikali alasnya 50 cm kuadrat dikali tingginya 15 cm. Ini dibagi tinggal 50 dikali 5 sama dengan 250 cm kubik. Untuk pemain ketiga, dia akan mengocok dadunya kembali. 3. 1, 2, 3, yaitu balok. Kita akan mengambil pertanyaan dari balok.
itu pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri balok. Oke, kita akan menyebutkan ciri-ciri balok. Ciri-ciri balok. Yang pertama, memiliki 6 bidang sisi berbentuk persegi panjang. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sejajar dan sama panjang. Yang ketiga, setiap diagonal bidang sisi yang berhadapan mempunyai ukuran yang sama panjang. Yang keempat, mempunyai 8 titik sudut. Yang kelima, seluruh sudut pada balok adalah siku-siku. Yang keenam, mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Yang ketujuh, diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran yang sama panjang. Yang ke-8, setiap bidang diagonal memiliki bentuk persegi panjang. Itu adalah ciri-ciri dari balok. Oke, selanjutnya untuk pemain keempat, kita akan mengucuk dadunya kembali. 3 lagi. 1, 2, 3, yaitu bangun ruang balok. Oke, kita akan mengambil bangun ruang balok. Yang pertanyaannya, diketahui luas permukaan balok panjangnya 28 cm, lebarnya 24 cm, dan tinggi 10 cm. Berapakah volume balok tersebut? Setelah kita akan menjawab soal yang ini. Diketahui luas permukaan balok panjangnya 28 cm. Berarti diketahui panjangnya 28 cm. Lebar 24 cm. Dan tinggi 10 cm. Dan tinggi 10 cm. Dan ditanya volume balok. Ditanya volume balok. Jawab. Rumus dari volume balok adalah P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 28 dikali 24 dikali tingginya 10 cm. 28 dikali 24 672 dikali 10 sama dengan 6720 cm. Jadi jawabannya 6720 cm. Alhamdulillah, materi kita hari ini telah selesai. Belajar sambil bermain tentang geometri. Nah, alangkah indah ya kan? Gimana menurut anak-anak ibu? Matematika itu sangat menyenangkan ya kan? Jadi semoga di dalam materi kita hari ini anak-anak ibu bisa dapat memahami apa itu geometri, bagaimana itu bangun ruang geometri, jenis-jenis geometri, sifat-sifatnya. Oke, sambil belajar dan bermain. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah semangat dan dalam belajar hari ini. Semoga ilmu hari ini sangat bermanfaat. Oke. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.